Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Hai, berjumpa lagi bersama Miss Gea. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gea semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 7 subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Sandang itu apa ya? Sandang itu adalah pakaian, teman-teman. Pakaian yang menutupi tubuh kita ini tentu merupakan hasil dari sebuah proses pembuatan yang panjang. Pakaian berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin, melindungi tubuh dari gigitan serangga, serta untuk menjaga kesopanan. Pakaian yang kita pakai merupakan pengolahan sumber daya alam dari hewan atau tumbuhan. Ada pakaian yang terbuat dari wol, yaitu bulu domba. Ada pakaian yang terbuat dari bunga kapas, dan ada juga pakaian yang berasal dari kepompong ulat sutra, yaitu kain sutra. Kain sutra harganya sangat mahal, teman-teman. Kain sutra sangat halus dan lembut. Kebutuhan pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitasnya. Pakaian tebal dibutuhkan orang yang tinggal di daerah dingin. Orang yang tinggal di daerah panas membutuhkan pakaian yang mudah menyerap keringat. Untuk kebutuhan aktivitas, bentuk dan model pakaian bermacam-macam. Ada pakaian untuk sekolah, untuk bekerja, dan juga untuk bermain. Teman-teman, salah satu budaya Indonesia yang terkenal adalah kain tradisional. Sekarang kita coba cari tahu yuk, macam-macam kain tradisional Indonesia. Yang pertama adalah kain batik. Proses pembuatan kain batik cukup unik, teman-teman. Kain batik diproses melalui proses pencantingan menggunakan malam atau lilin cair. Setelah itu, diberi pewarna sesuai kebutuhan. Yang kedua, kain tenun ikat. Kain tenun ikat khas Flores adalah salah satu dari sekian banyak produk budaya tradisional yang bernilai seni tinggi dan indah. Proses pembuatan kain ini ternyata memakan waktu hingga berbulan-bulan, teman-teman. Yang ketiga, kain songket. Daerah yang terkenal dengan kain songket adalah Sumatera Barat. Nilai jual songket dari Sumatera Barat yang terkenal adalah karena songket terbuat dari benang emas. Yang keempat, ada kain ulos. Ulos menjadi kain kebanggaan masyarakat Batak di Sumatera Utara. Di setiap kegiatan atau upacara kebudayaan Batak, ulos tak pernah ditinggalkan keberadaannya. Yang kelima, kain sasambo. Batik khas Nusa Tenggara Barat disebut sasambo. Sasambo merupakan gabungan 3 etnis yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Mbojo di Bima. Teman-teman, ternyata setiap profesi atau pekerjaan mempunyai pakaian dan perlengkapan yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari jenis profesi atau kegiatan yang akan dilakukan. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki pendidikan, keahlian, atau keterampilan tertentu. Pakaian dan perlengkapan digunakan untuk keamanan, kenyamanan, keindahan, serta digunakan sesuai dengan kebutuhan profesinya. Misalnya seorang koki, ia lebih butuh celemek baju daripada sebuah helm pengaman. Sedangkan petugas pemadam kebakaran, mereka lebih membutuhkan helm dan juga baju pengaman.
Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Keberagaman pekerjaan. Teman-teman, coba kalian perhatikan proses pembuatan kain dan baju. Coba kalian amati orang-orang yang berjasa dalam pembuatan pakaian. Ternyata dari gambar tersebut bisa kita tuliskan keberagaman pekerjaan yang ada. Yang pertama yaitu pekerjaan petani kapas. Tugas yang dilakukan adalah menanam kapas. Pekerjaan yang kedua, pemintal kapas. Tugas yang dilakukan memintal serat kapas menjadi benang. Pekerjaan yang ketiga, penenun kain. Tugas yang dilakukan yaitu menenun benang menjadi kain. Pekerjaan yang keempat yaitu perancang busana. Tugas yang dilakukan yaitu membuat rancangan baju. Pekerjaan yang kelima yaitu penjahit. Tugas yang dilakukannya adalah membuat baju berdasarkan rancangan. Teman-teman, coba kalian perhatikan tabel berikut. Di sini ada kolom siapa, mengerjakan, di mana, dan kolom menghasilkan. Nah, kita lihat yang pertama. Di sini ada petani kapas. Petani kapas itu mengerjakan menanam kapas. Kemudian mengerjakannya itu di mana? Di kebun. Dan menghasilkan kapas. Yang kedua, ada peternak domba dan sutra. Mengerjakannya yaitu memelihara domba dan ulat sutra. Mengerjakannya di kebun dan menghasilkan bulu domba dan kepompong sutra. Yang ketiga yaitu pemintal. Pemintal mengerjakannya yaitu memintal kapas. Mengerjakannya di pabrik pemintalan. Barang yang dihasilkan yaitu benang. Kemudian yang keempat yaitu penenun. Penenun mengerjakan menenun benang. Di mana? Di pabrik kain. Menghasilkan atau barang yang dihasilkan yaitu kain. Yang kelima yaitu tukang jahit. Mengerjakan menjahit. Di mana? Di tempat penjahitan. Menghasilkan baju. Teman-teman, cara berpakaian orang itu berbeda-beda. Contohnya, Rasti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan Ana dan Nina senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Manfaat saling menghargai perbedaan. Yang pertama, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, muncul sikap tenggang rasa. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Yang keempat, saling melengkapi satu sama lain. Yang kelima, memperkaya wawasan. Teman-teman, setiap anak memiliki cita-cita yang berbeda. Ada yang ingin menjadi dokter, pilot, perawat, polisi, dan lain-lain. Kira-kira sikap kita kepada teman yang memiliki perbedaan cita-cita itu harus bagaimana ya? Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan tabel berikut. Ada perbuatan yang harus dihindari dan juga ada perbuatan yang harus dilakukan. Yang pertama, perbuatan yang harus dihindari yaitu menganggap cita-cita sendiri lebih baik dari teman yang lainnya. Perbuatan yang harus dihindari kedua yaitu mengejek cita-cita teman yang lain. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang harus dihindari berprasangka buruk dengan cita-cita teman. Sedangkan perbuatan yang harus dilakukan yang pertama yaitu menghargai cita-cita teman. Yang kedua, memberi semangat kepada teman agar cita-citanya tercapai. Dan yang ketiga, mendoakan teman-teman. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan matematika. Kita akan belajar simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Simetri lipat itu apa ya?
Simetri lipat yaitu bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Langkah yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Lalu, buka lipatan kertas. Kemudian, buatlah garis pada bekas lipatan. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada selembar kertas berbentuk persegi panjang. Ini coba kita lipat. Nah, ketika dilipat menjadi bentuk seperti ini, mereka saling menutupi dengan tepat. Kemudian, jika kalian buka, maka akan ada garis lipatan. Nah, garis lipatan inilah yang disebut simetri lipat. Kemudian di sini, selembar kertasnya jika kita lipat menjadi panjang seperti ini, mereka juga saling menutupi dengan tepat ya teman-teman. Nah, jika dibuka, maka akan ada garis lipatannya. Garis lipatan ini disebut dengan simetri lipat. Sedangkan gambar yang ketiga, ini kita coba lipat. Nah, teman-teman lihat, apakah saling menutupi dengan tepat? Tidak ya, ternyata ada bagian yang tidak tertutup dengan tepat. Nah, ini bukan simetri lipat ya teman-teman, karena dia tidak menutup dengan tepat. Kalian harus bisa membedakan ya, yang mana simetri lipat dan juga bukan simetri lipat. Yang disebut simetri lipat itu jika bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Sedangkan kalau misalnya bentuk-bentuk itu tidak menutupi semua bagian kertas saat dilipat, maka itu bukan simetri lipat ya teman-teman. Teman-teman, ternyata bangun datar itu selain mempunyai simetri lipat, bangun datar juga mempunyai simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Baiklah teman-teman, kali ini Miss Gea akan mempraktekkan cara menentukan simetri lipat dari bangun datar persegi panjang. Di sini Miss Gea akan lipat menjadi dua bagian ya. Nah, teman-teman, dikatakan simetri lipat jika ketika dilipat itu menutup semua bagian. Nah, di sini menutup semua bagian ya. Nah, garis ini disebut dengan sumbu simetri. Nah, sekarang Miss Gea akan melipatnya lagi menjadi bentuk seperti ini ya. Tadi sudah ada satu simetri lipat. Sekarang Miss Gea akan lipat menjadi seperti ini. Nah, ini juga menutupi semua bagian ya teman-teman. Nah, jika kita buka, ini akan ada garis lipatan. Nah, garis ini disebut dengan sumbu simetri. Sekarang Miss Gea akan coba menggunakan bentuk bangun datar persegi ya teman-teman. Kita akan coba lipat menjadi dua bagian. Kita lihat di sini semua menutupi bagian ya. Berarti simetri lipatnya ada satu. Kemudian kita akan lipat lagi. Dua. Kita akan lipat lagi. Tiga. Kemudian kita akan lipat lagi. Dan 4. Jadi bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Sekarang Miss Gea akan coba menentukan simetri lipat dari bangun datar layang-layang. Kita akan coba melipatnya menjadi dua bagian ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini semua menutupi ya. Berarti simetri lipatnya ada satu. Kemudian kita akan lipat lagi. Nah, ternyata jika kita lipat seperti ini, ada bagian yang tidak tertutupi. Berarti ini bukan simetri lipat ya. Jadi bangun datar
layang-layang ini memiliki satu simetri lipat. Oke, selanjutnya di sini Miss Gia punya bangun datar segitiga sama sisi. Yuk kita coba tentukan simetri lipatnya. Miss Gia akan bagi menjadi dua bagian ya. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini, ini menutupi semua bagian ya, berarti simetri lipatnya ada satu. Kemudian Miss Gia akan lipat lagi. Nah, ini juga menutupi semua bagian ya, berarti simetri lipatnya ada dua. Kemudian Miss Gia akan lipat lagi. Nah, ini juga menutupi semua bagian ya, jadi simetri lipatnya ada tiga. Oke, sekarang Miss Gia akan coba menentukan simetri lipat dari bangun datar belah ketupat ya teman-teman. Nah, kita akan lipat menjadi dua bagian. Kita lihat di sini semua menutupi bagian ya. Jadi simetri lipatnya ada satu. Kemudian kita lipat lagi. Nah, ini juga menutupi semua bagian. Berarti simetri lipatnya ada dua. Baiklah, sekarang Miss Gia akan coba menentukan simetri putar dari bangun datar. Teman-teman, di sini Miss Gia akan menentukan bangun datar persegi ya. Kita akan lihat ada berapa simetri putarnya. Nah, untuk menentukan simetri putar, di sini Miss Gia ada titik pusatnya ya di sini. Nah, teman-teman lihat, ini Miss Gia tandai. Jadi dikatakan satu simetri putar itu jika gambar motif tepat menepati jiplakan. Nah, jiplakannya itu ini ya, yang berwarna putih ya teman-teman. Kalian fokus ke yang berwarna pink ini. Oke, kita coba mulai ya. Oke teman-teman, lihat posisi awalnya titiknya berada di sini ya. Sekarang akan kita coba putar. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini tidak menempati jiplakannya ya. Nah, sekarang kita putar lagi. Nah, dia menempati jiplakannya sesuai dengan bingkainya. Berarti simetri putarnya ada satu. Kemudian kita putar lagi. Dia tidak menempati bingkainya ya. Berarti tidak ada simetri putar. Kemudian kita akan putar lagi. Nah, berarti ini sesuai dengan bingkainya ya. Nah, jadi bangun persegi panjang memiliki dua simetri putar. Baiklah, sekarang kita akan coba mencari simetri putar dari bangun datar persegi ya. Kalian lihat di sini teman-teman, ini posisi awalnya. Kita putar ya. Nah, ini menempati bingkainya ya. Berarti simetri putarnya satu. Kita putar lagi. Dua. Kita putar lagi, 3, kita putar lagi, 4. Jadi bangun datar persegi itu memiliki 4 simetri putar. Baiklah, sekarang kita akan mencari tahu simetri putar dari bangun datar segitiga sama kaki ya. Ya teman-teman, posisi awalnya di sini ya titiknya. Kita akan coba putar. Nah, dia tidak menempati bingkainya ya. Sekarang kita coba putar lagi. Dia masih tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi. Dia juga tidak menempati bingkainya. Nah, setelah kembali ke putaran semula, dia baru membentuk seperti ini. Nah, teman-teman, jika dalam kurang dari satu putaran itu tidak menempati bingkainya, maka bangun tersebut tidak memiliki simetri putar. Jadi bangun segitiga sama kaki ini tidak memiliki simetri putar ya, karena dia kurang dari satu putaran itu tidak ada yang menempati bingkai. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan coba mencari simetri putar dari bangun datar trapesium. Lihat teman-teman, titiknya di sini ya. Kita akan coba putar. Oke, kita lihat di sini tidak menempati bingkai ya, berarti tidak ada simetri putarnya. Sekarang kita geser seperti ini. Ini juga sama, tidak menempati bingkainya ya. Kita coba putar lagi seperti ini. Dia masih tidak menempati bingkai dan kita kembali ke putaran semula. Nah, berarti bangun trapesium ini tidak memiliki simetri putar ya teman-teman. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Materi yang akan kita pelajari yaitu dinamika gerak tari.
Tari merupakan seni yang mengandung unsur gerak tubuh. Gerakan tubuh dalam tarian bukan gerakan sembarangan, tetapi gerakan yang memiliki makna. Jika dirangkaikan, gerakan-gerakan tersebut dapat menjalin sebuah cerita. Teman-teman, kalian tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan karya seni budaya daerah? Karya seni budaya daerah adalah hasil karya cipta manusia yang menunjukkan identitas suatu budaya daerah tertentu. Contohnya yaitu tarian Tenumane. Tarian Tenumane mengisahkan tentang masyarakat desa di Kabupaten Nagekeo dalam menenun kain khas Nagekeo yang dinamakan Ragibai. Sekarang kita simak yuk gerakan-gerakan dalam tari Tenumane. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.